Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Wan Kisah, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Para sahabat Wan Kisah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa jenis santet serta dampaknya jika terkena korban yang sering digunakan untuk mencelakai orang dari jarak jauh. Lalu jenis santet seperti apakah itu? Tonton video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Silahkan like, subscribe, dan komentar, jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya mendapatkan notifikasi kabar terbaru dari kami. Terima kasih. Sahabat Wan Kisah, santet atau ilmu hitam merupakan jenis ilmu sihir yang digunakan untuk mengendalikan alam. Seperti kejadian objek hingga orang melalui mistik paranormal ataupun supranatural. Biasanya, praktek santet melibatkan jin yang diberdayakan untuk mencelakakan dan merugikan orang lain. Orang yang melakukan kegiatan tersebut biasanya disebut dukun santet. Dukun santet dipercaya mampu mencelakai orang lain dari jarak jauh. Santet dapat dikirimkan melalui berbagai media seperti foto korban, boneka, rambut, maupun nama lengkap. Ilmu hitam di Indonesia diduga masih sering digunakan oleh seseorang untuk membalas dendam kepada korban. Kendati demikian, bukan menutup kemungkinan masih adanya peminat dan percaya akan hal-hal yang sifatnya gaib. Berikut ini adalah 9 jenis ilmu hitam atau santet yang sering digunakan untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Yang ke-1 adalah santet tali gaib. Sahabat Wan Kisah, santet tali gaib menggunakan media tali untuk menyantet korban. Apabila terkena ilmu hitam ini, maka korban akan dikontrol dalam waktu tertentu, sesuai dengan permintaan. Santet jenis ini akan menghubungkan pelaku dan korban dengan tali gaib. Santet tali gaib dilakukan secara kontinu. Ketika sang korban mulai terlihat kebal menghadapi santet, maka pelaku akan mengirimkan santet lagi. Santet tali gaib adalah santet yang dibuat ilustrasi seperti tali. Sesuai dengan namanya, santet jenis ini cukup mengerikan. Sebab, nantinya korban yang dikirim santet tali gaib akan terus terjaga dan dikontrol dalam waktu tertentu oleh si pengirim santet. Jadi ibaratnya, akan ada semacam tali gaib yang tersambung secara terus-menerus antara orang yang mengirim santet dengan orang yang dikirimi santet. Yang kedua adalah santet hodam. Sahabat Wan Kisah, santet jenis ini bekerja ketika dukun santet mengirimkan makhluk halus seperti jin atau setan kepada korban. Nantinya, makhluk halus itu akan mengganggu korban dengan merasukinya. Kerugian yang akan dirasakan oleh korban yakni mengalami gangguan mental, dan yang paling parah dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga adalah santet buhul cacing abin. Sahabat Wan Kisah, santet yang satu ini berasal dari pedalaman Sumatera. Santet buhul cacing abin menyerang urat saraf manusia, korban dapat mengalami dampak yang fatal. Seperti mengalami kelumpuhan, menderita penyakit abnormal, hingga meninggal dunia. Yang keempat adalah santet tusuk konde. Sahabat Wan Kisah, santet tusuk konde sangat populer di Pulau Jawa. Santet jenis ini akan berbahaya bagi korbannya. Karena biasanya, orang yang terkena santet ini akan mengalami berbagai macam penyakit aneh yang tidak masuk akal. Biasanya dukun santet akan meminta tumbal kepada pelaku untuk melaksanakan santet ini. Tumbal yang diminta seperti kerbau hitam atau ayam cemani. Yang kelima adalah santet lepas. Sahabat Wan Kisah, seperti pistol yang tidak terlihat, santet satu ini biasanya dikirimkan oleh dukun kepada korban, dengan memberikan peluru santet berupa peluru. Peluru tersebut akan masuk ke dalam tubuh korban dan berdiam di sana. Orang yang mengiriminya hanya mengamati dari jarak jauh akan reaksi tubuh korbannya. Yang keenam adalah santet susuk. Sahabat Wan Kisah, barang-barang yang biasa digunakan pada santet susuk yakni jarum, paku, lidi, atau apapun
yang dapat membuat korban merasakan sakit yang luar biasa hingga ke ubun-ubun. Media yang digunakan umumnya seperti boneka, foto, atau benda lainnya yang merepresentasikan sang korban. Yang ketujuh adalah santet Banyuwangi. Sahabat Wan Kisah, santet Banyuwangi, berbeda dengan santet lainnya yang sudah dijabarkan di atas. Jenis santet ini termasuk ganas, karena umumnya menyasar pada keperkasaan pria. Santet tersebut, mengakibatkan kelamin korban terkunci oleh jin. Kejantanan pria itu nantinya akan mati lemas, dan tidak dapat berdiri lagi. Kesimpulannya, santet ini seringkali digunakan agar sang pria tidak selingkuh, dan bersetubuh dengan orang lain selain pelaku. Selain itu, tujuan dari santet ini adalah untuk merusak rumah tangga. Santet Banyuwangi, menjadi salah satu jenis ilmu hitam yang sulit diatasi. Yang kedelapan adalah santet Segoro Pitu. Sahabat Wan Kisah, santet Segoro Pitu berasal dari mitologi Jawa, dan dianggap sebagai salah satu bentuk santet yang paling kuat. Santet ini dikenal memiliki kekuatan yang berasal dari 7 lautan, yang membuatnya sangat menakutkan. Menurut kepercayaan masyarakat, santet Segoro Pitu dapat mendatangkan malapetaka, penyakit, atau kesulitan yang berkepanjangan. Bagi korban, proses pengirimannya sering melibatkan ritual yang rumit, dan dukun yang menggunakan ilmu ini, dipercaya memiliki hubungan kuat dengan dunia gaib. Banyak yang percaya bahwa, santet ini sulit untuk ditangkal atau diobati, sehingga sangat ditakuti oleh masyarakat Jawa. Yang kesembilan adalah santet Brojo. Sahabat Wan Kisah, asal-muasal santet Brojo berasal dari daerah Jawa. Santet ini dianggap sangat berbahaya, karena memiliki kekuatan untuk membunuh korbannya, dalam waktu yang beberapa jam saja. Konon santet ini menggunakan medium tanah. Jika berhasil mengenai korban maka, semua orang di rumah tersebut diyakini akan meninggal. Sahabat Wan Kisah, itulah jenis ilmu hitam atau santet, yang digunakan para dukun untuk menyantet. Percaya atau tidaknya dengan hal tersebut, tergantung dari keyakinan Anda masing-masing. Semoga video ini bermanfaat, dan dapat memberikan wawasan baru untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.